Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Bapak Ibu yang insyaallah calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah pagi ini di Ayyamul Bid ya, sudah pada puasa belum? Ngapain daging ya? Ya, ada puasa yang lain gitu ya. Kita bersyukur, berbahagia karena hari ini Allah mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita dicatat oleh Allah sebagai amal saleh gitu ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kaki untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kalau ini namanya jalan puter. Jalan menuju surga, banyak jalan putar, tapi kita mampir di sini, ya insya Allah. Maka ini namanya majelis. Majelis itu tempat apa? Tempat duduk. Jadi kata jalasa, ya jalasa, ya. Tapi bukan tempat duduk sembarang tempat duduk. Ya, di sini kita akan mengkaji ilmu, ya. Baik, ini. Sepertinya kita tunggu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ada doa. Usalafiyah sudah hafal belum ya? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah biar kita umurnya, hartanya, keluarganya berkah, ada ya. Kita baca bareng. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali wa ghfirli. Ucapan ini enggak keluar ini. Allahumma ya Allah aksir, perbanyaklah. Allahumma aksir mali hartaku. Ya, mengapa kita disuruh minta sama Allah memperbanyak harta? Nah, sini nggak keluar. Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku. Allahumma aksir mali. Jadi ini. Kanane remeki. Allahumma akfir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku. Ya Rasulullah korban 100 ekor onta. Kalau Pak Prabowo korban 100 miliar. 100 miliar banyak ya. 100 miliar. Nah Rasulullah korban 100 ekor onta
Nah, ada yang tanya itu Rasulullah uangnya dari mana? Ya Rasulullah itu orang kaya ya. Iya. Waktu nikah dengan Khadijah, ini patungan para sahabat termasuk apa? Ini masjid apa? Ini sudah pada mandi belum sih? Di sana laptopnya salah. Biasanya gampang. Apa Ustaz itu sih? Jadi refresh manis. Baik, jadi kita ulangi doa yang tadi ya. Ulangi, syukur-syukur sekali dengar hafal ya. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Ini yang sudah punya buku ini sudah punya belum? Belum. Itu sudah itu Bu. Bu Nunung udah punya ya. Ini dibuka halaman berapa Bu? Halaman 9 ya. Ini dari Al-Bukhari ya. Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku. Ya. Abdurrahman bin Auf itu hartanya banyak. Utsman bin Affan hartanya banyak ya. Wa waladi dan perbanyak anakku. Di sini yang anaknya banyak siapa? Bu Salafiyah anaknya berapa Bu? Anaknya berapa? 4. Ada yang 12? Saya punya teman Ustadz anaknya 16. Istrinya 3. Anak apa istri pertama 9, istri kedua 5. Berarti berapa Bu? 14. Nah, istri yang ketiga 1. Berarti berapa Bu? Nah, itu. Ya itulah. Tapi untuk kita kayaknya enggak enggak umum gitu ya. Jadi ya maksudnya doa ini kalau kita yang sudah usia lanjut ya mudah-mudahan anak-anak kita banyak orang yang berusaha agar mempunyai anak. Nah dengan doa ini mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Jadi Allahumma aktsir mali wa waladi. Tapi anak yang seperti apa? Harta yang seperti apa? Yaitu anak dan harta yang bisa memberikan keberkahan. Allahumma aktsir mali wa waladi, terus wa barik li fima a'taitani. Ya Allah berilah keberkahan untukku apa yang kau berikan padaku ya. Ya, terus wa'atil hayati, ya Allah panjangkanlah usiaku. Jadi apa Ibu? Memang usia umur itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kan ikhtiar. Tapi usia panjang yang seperti apa? Ala ta'atika, yang terus taat kepada Allah. Nah, kita masuk materinya. Bismillah. Iya. Adik. Menjemput surga di ujung usia. Jadi memang surga harus dijemput. Iya. Jangan ditunggu. Tapi dijemput. Nah. Mudah-mudahan yang punya buku sudah dibaca. Kadang-kadang orang pada semangat beli buku. Nggak sempat Ustaz. Ya, Bu Nunung udah baca belum? Sebagian miringan. Ya.
Nah ini insya Allah kami sedang membuat buku ini Bu, untuk panduan di pesantren ya. Dan Allah mudahkan ya. Jalan. Yang doa tadi yang belum punya buku mana? Nah ini doanya Bapak Ibu bisa dilihat. Allahumma aksir mali. Allahumma ya Allah aksir mali, perbanyaklah hartaku, wa waladi dan anakku, wa barik li fi ma ataitani, dan berilah keberkahan untukku apa yang kau berikan padaku, wa atil hayati, dan panjangkanlah usiaku. Orang yang usianya panjang ala taatika, asal untuk taat, ini walaupun nanti wafatnya terakhir itu bisa masuk surganya lebih dulu. Jadi ada suatu kisah sahabat yang ahli ibadah meninggal lebih awal mati syahid. Kemudian ada sahabat yang Allah tangguhkan 1 tahun kemudian. Nah, nanti di akhirat di surga itu yang dipanggil pertama itu yang meninggal 1 tahun kemudian. Kemudian para sahabat ketika diberitahu seperti ini tanya sama Rasul, ya Rasul kok seperti itu? Nah, bukankah sahabat yang kedua itu telah diberi usia lebih lama? Iya. Bukankah dia mendapati Ramadan? Iya. Dia telah puasa, telah sujud, sholat. Maka antara orang yang wafatnya lebih dulu dan kemudian itu bandingannya bagaikan bumi dan langit. Maka Bapak Ibu boleh jadi orang-orang yang sudah wafat itu lebih hebat daripada kita. Tapi asal kita di sisa-sisa usia ini digunakan dengan ala ta'atika, maka kita Masya Allah akan memasuki surga yang lebih dulu ya. Wa ahsin amali, dan perbaikilah amalku. Waghfirli, dan ampunilah aku. Jadi amal itu ada 2 Bapak Ibu. 1 mendekat, 2 menjauh. Jadi setiap hari amal soleh yang kita lakukan itu untuk mendekat dan menjauh. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari apa? Maksiat. Waqtul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Datangilah rumah Allah melalui pintu-pintunya dan bertakwa kepada Allah, artinya tinggalkan maksiat. Siapa yang sabar ketika banyak maksiat, tidak ikut-ikutan, maka ia akan diangkat oleh Allah menjadi ahlut taqwa. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang berjihad ketika banyak maksiat, nggak ikut-ikutan. Lainnya korupsi, dia nggak ikut korupsi. Ya. Nah itulah yang namanya meninggalkan maksiat. 10 hari kita sudah lewat. Alhamdulillah kita sudah maksimal insya Allah ya. Ada nggak yang dari tanggal 1 sampai tanggal 10 khatam Quran? Dari juz pertama sampai juz terakhir? Enggak, berarti itu belum maksimal itu ya. Iya ya. Qiyamul lailnya lulus, sholat duhanya setiap hari 8 rakaat. Jadi 10 hari itu 8 rakaat. Ini udah Idul Adha, duhanya lupa juga gitu ya. Maka ada kesempatan di sisa-sisa Wiladul Hijjah, karena innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya segala amal itu tergantung akhirnya. Sebentar lagi, setengah bulan lagi Dzulhijjah akan berakhir dan kita akan memasuki tahun 1448. Allah mengakhiri tahun dengan bulan haram, mengawali tahun dengan bulan haram. Surat
At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah pilih, Allah istimewakan. Nah ini kan kesempatan dari Allah. Ambil itu, maksimalkan itu. Jadi kalau di Idul Hijjah nggak maksimal, cobalah di akhir Hijjah. Yang belum hatam, hatam. Yang puasanya mungkin belum semangat, nah akhir-akhir Idul Hijjah semangati itu. Ya, Bapak Ibu sudah ada yang puasa paling dicintai Allah, puasa Daud? Mas Ibrahim? Senin Kemis, alhamdulillah istiqomah. Yang penting istiqomah. Ada orang saya Senin Kemis, tapi Seninnya sering, Kemisnya jarang. Namanya kan nggak istiqomah itu ya. Maka ini penting ini doa istiqomah juga ini. Doa istiqomah ya. Ini saya lihat ada doa. Istiqomahnya mana? Ada yang hafal? Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau al-huda. Apa al-huda? Petunjuk. Wassadad dan istiqomah. Nah ini tadi ya, nah ini doanya cari. Ini Bapak Ibu jadi lihat ya. Jadi tiap saat kita mohon kepada Allah, yang penting sedikit nggak apa-apa. Ya, sholat duha nggak maksimal 8, asal istiqomah 2 atau 4 terus ya. Sholat malam mungkin kita nggak bisa lengkap 11 rakaat, istiqomah witirnya. Maka kalau malam kita nggak bisa bangun, kan boleh tidur. Sebelum tidur witir ya. Idza ataita majaka falyatawaddu wudu'aka lis-salat. Apabila engkau akan mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudunya orang mau salat. Kemudian yang diwasiatkan Rasulullah pada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya pertama itu Abu Syams Abdurrahman bin Suhar. Ya, dia itu sangat sayang kepada kucing. Ya, jadi kalau pengajian kayak gini, dia pernah pulang dari pengajian lihat ada anak kucing, ibunya nggak ada, diambil, ditaruh di sak. Ya, di sak. Kalau kita kan saknya kecil ya, orang-orang sana kan saknya besar ya. Dia rawat, dia kasih makan. Nah satu kali pengajian dibawa. Nah ketika dia sama Rasulullah, kucingnya mau ke Rasulullah. Maka Rasulullah, kamu saya beri nama Abu Hurairah. Iya, bapaknya kucing. Jadi kalau Pak Ibrahim, Abu Bid, bapaknya telur. Ya, telurnya berkah itu ya. Allahumma inni as'alukal huda wassadad gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat ini. Iya. Ya, enggak mau. Jadi ini filenya masalah. Nah, ini aja. Berarti banyak virus ini ya. Baik, kita lanjut saja. Jadi kunci bahagia ada 7. Bapak Ibu bisa dilihat di buku ini. Halaman ya, kunci bagi halaman 32 Bu. Iya, halaman 32. Ini lampunya enggak ada, Pak. Halaman 32. Baik, yang lain? Ya, alhamdulillah. Ya ini dimatikan aja lah, ganggu. Masalah. Jadi apa Ibu kunci bahagia? Kita pengen bahagia enggak sih? Bahagia bahasa Arabnya apa? Ada falah,
Maka para petani itu bahagia. Maka bahasa Arabnya al-falah. Al-falah. Orang yang sholat itu orang yang paling bahagia. Maka dipanggil oleh muadzin hayya 'alal falah. Ada falah, ada farah, ada najah, ya. Lisoimi farhatani, ya. Bagi orang yang berpuasa ada dua bahagia. Kapan ya? Farhatun, bahagianya orang puasa siapa? Ketika buka puasa, indal fitri, indal iftar, farhatun indal liqa'i rabbih, dan bahagia ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci bahagia yang pertama, orang yang bisa memperkuat iman dan takwa. Yang menemukan listrik siapa? Itu kan luar biasa ya. Jadi seluruh apa ya, dunia itu berkat jasanya bisa melihat. Kalau malam kita termasuk bisa baca Quran kalau malam. Tapi karena dia tidak beriman dan tidak takwa, bahagianya mungkin bahagia di dunia, tapi di akhirat enggak. Maka Bapak Ibu kita bersyukur ya, diberi hidayah, diberi petunjuk, maka harus kita kuat ya. Surat An-Nahl surat 16 ayat 97. Bisa dibuka mungkin di HP ya Bapak Ibu. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan amal salih baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan apa? Beriman. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Jadi orang bahagia itu syaratnya iman. Ada orang amalnya hebat pagi, siang, sore. Seluruh hartanya ada ini. Yang punya retail, ya Muhammadiyah juga berusaha punya retail, tapi ini belum berkembang. Ada Lokmat belum berkembang gitu ya. Suara Muhammadiyah Corner juga enggak ini. Nah ini ada orang punya retail tapi hidupnya itu untuk membahagiakan orang. Tapi sayang orang ini enggak beriman. Mungkin dia bahagianya di dunia, tapi di akhirat belum bisa. Maka kita doakan Bapak Ibu orang-orang yang baik itu agar dia dapat hidayah. Hidayah itu dari Allah, kita itu hanya ikhtiar. Jangankan kita, Rasulullah saja nggak bisa memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Jadi wahwa mu'minun. Apa janji Allah? Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki perempuan dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sesungguhnya Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Jadi bukan hanya di dunia saja, di akhirat. Di akhirat yang hidupnya lebih hebat, lebih dahsyat daripada. Jadi di surga itu nggak ada orang sakit Bapak Ibu. Kita sakit kayak gini ya. Kemarin habis itu ada Bu Unaira jatuh gitu ya. Bu Yusuf tadi pagi telepon. Pak, saya ya udah saya doa tadi pagi ke rumah sakit ya. Sabar Bu, inilah cara Allah ngasih sayang sama hambanya diantaranya dengan beri sakit gitu ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bukan hanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya Allah akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik. Di dunia baik, maka di akhirat walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bi ahsani yang lebih baik. Kita beramal cuma satu, Allah lipat gandakan sampai 10.
bahkan lebih 700. Wallahu yudhaifu liman yasha, bahkan lebih sampai 1 miliar, 1 triliun, itu terserah Allah. Bi ahsan itu tak terbatas. Jadi pengen bahagia kuncinya karena apa tadi? Bisa menguatkan iman dan takwa. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua adalah meningkatkan keikhlasan dalam beribadah. Ciri orang yang ikhlas dalam beribadah itu tenang. Kita sholat nih. Sholat ikhlas itu waktu berapapun lamanya itu enggak menjadi masalah. Begitu ikhlasnya Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Pernah enggak kita sholat sampai kakinya bengkak? Belum ya. Berarti kita belum ikhlas kayaknya. Iya. Ya ikhlas tapi belum ikhlasnya kayak Rasulullah. Maka pemandangan yang menjadikan menyejukkan hati bagi Rasul ya ketika sholat. Bahkan ada para ulama kalau tidak ada waktu malam mungkin bagi saya tidak bahagia. Karena kalau waktu malam bertemu dengan Allah ketika qiyamul lail. Nah ini. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita kuatkan qiyamul lailnya. Bisa enggak Bapak Ibu mulai sekarang satu keluarga qiyamul lail semua? Tidak mesti harus bareng. Ya. Kayak Abu Hurairah itu kalau qiyamul lail gantian. Abu Hurairah itu qiyamul lailnya senangnya awal malam. Habis Isya sampai jam 12. Dilanjutkan istrinya jam 12 sampai jam 3. Dilanjutkan anaknya, cuma satu anaknya perempuan, jam 3 sampai subuh. Nah, kita punya anak kadang-kadang kumpul sih kumpul, tapi jarang bertemu dalam dialog. Nah, udah sholat malam belum, nah? Malah kadang-kadang ada satu keluarga di depan ruang tamu, semua pegangan HP. Ini namanya keluarga apa? Sama-sama WA, ya. Ini pada WA KB itu ya. Jadi apa Ibu hadirin rahimakumullah, maka kita bisa melihat kita bahagia itu kalau beribadah ikhlas. Puasa yang bisa memberikan bahagia yang ikhlas. Gak mungkin orang puasa itu gak bahagia kalau gak ikhlas. Ya, tidak Senin maning. Nah, bojone nyong puasa nyong ora puasa. Lah, ini kan gak ikhlas. Tapi ketika ya Allah, alhamdulillah bentar lagi hari Senin, senang gitu deh. Jadi orang yang ikhlas itu bahagia. Orang sedekah itu bahagia karena ikhlas. Ya. Banyak. Nah, tadi habis sholat subuh, kebetulan saya sholat subuh di itu kan. Pak dokter ngeluarin uang banyak-banyak. Ya ini bahagia. Ikhlas keluarkan uang. Iya. Nah, itulah. Jadi orang yang sedekah itu bisa menjadikan tenang. Ada ini, saya punya jamaah sakit, diberi Allah sakit. Sakit ini baru sembuh, sakit lagi terus. Tapi dia itu rajin sedekah. Kenapa Ustaz? Walaupun saya sakit seperti ini, ya dengan sedekah, ya saya itu bahagia. Walaupun kata orang sedekah itu pasti bisa menyembuhkan, itu urusan Allah. Ya, saya enggak syirik dengan sedekah, saya harapannya biar sehat. Enggak, itu terserah Allah. Yang penting saya bahagia dengan sedekah. Tuh. Jadi ada orang bersedekah karena mengharap sesuatu. Sakit biar sembuh. Nanti kalau sakit-sakit enggak sembuh-sembuh, akhirnya enggak bahagia dia sedekah. Sedekah gua apa? Jare Ustaz Mansur ini hari sedekah sehat. Kan ini orang sehat-sehat. Dia bahagia. Ya ini. Jadi apa Ibu? Kita ngaji. Kalau enggak bahagia, pengennya balik baik. Nah, kayak kiye dina Ahad pengen jalan-jalan, ya ada pengajian apa itu ya. Nah, ini. Maka pengen bahagia, ikhlas dalam beribadah. Ibadah apa saja? Ya, baik ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh. Itu yang kedua, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Surat apa ya? Al-Bayyinah, ayat 5. Yang ketiga, kunci bahagia adalah bersabar ketika menghadapi ujian, terutama di usia yang seperti kita ini. Ujian kita itu hati-hati. Aneka ragam ujian, tapi semua akan diuji.
Tanda Allah cinta pada kita itu kita diuji. Anak Ustaz kayak gini orang tahu sholat, orang tahu ngaji, kayak biasa-biasa baik, umai, tingkah, mobile, mengkilat, bojone. Kayak nikmat neman, Ustaz, orang tahu tukaran, katone. Itu lagi diistidraj. Tapi kita, Bapak Ibu, jangan mengeluh. Itu tanda bahagia kalau kita lagi diuji. Karena setiap orang ujiannya tergantung keimanannya. Jadi Bapak Ibu, jangan kira lah. Kadang ujian kita sehat, suami kita sakit. Suami sehat, kadang istrinya sakit. Suami istri sehat, kadang anaknya yang sakit. Suami istri anaknya sehat, kadang. Jadi ujian macam-macam, Bapak Ibu. Kita aman-aman saja, diuji oleh Allah. Punya tetangga yang kurang baik, itu ujian. Maka Bapak Ibu, tanda bahagia yaitu ketika kita mau bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Hanya orang yang sabar saja yang akan diberi pahala tak terhingga. Allah sering mengiringi sabar dengan salat. Contohnya wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat ya. Maka Bapak Ibu, kunci bahagia ketika kita bisa bersabar. Siapa yang sabar ketika dapat musibah, Allah akan angkat derajat kita. Siapa yang sabar ketika banyak maksiat, tidak ikut-ikutan, Allah pun akan angkat derajat kita. Siapa yang sabar ketika melihat gemerlap dunia, Allah akan angkat derajat kita. Maka Bapak Ibu, sabar itu terus ujian orang yang ingin bahagia. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi orang yang sabar itu ujungnya mesti bahagia. Bahkan para malaikat akan menyambut orang yang akan masuk surga dengan ucapan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, kamu di dunia kok bisa lulus ketika diuji sabar. Maka Bapak Ibu, dahsyat itu ya. Orang yang ketika melihat gemerlap dunia kok bisa sabar, tidak poya-poya, tidak boros, Allah akan angkat derajat jadi ahlus syuhud. Ada spidol enggak? Ada ya, syuhud itu hurufnya ada 3 Bapak Ibu. Mana Bu? Di sini Bu. Syuhud ini. Apa saya? Alhamdulillah cuman Iya. Iya. Satu sa, 2 ha, 3 dal. Ya. Sa itu Bapak Ibu ini tanda orang bahagia ketika banyak harta. Kalau bisa menggunakan 3 huruf ini kata Ibnu Abbas. Yang pertama, sa itu syadun lil ma'ad. Atau tarkuzina. Syadun bekal lil ma'ad untuk perjalanan kita yang begitu jauh nanti di akhirat. Tarku meninggalkan sinatu kemewahan. Uangnya banyak tapi tidak foya-foya. Ini arti yang pertama. Ha, hudan lidin, petunjuk agama. Atau tarkul hawa, meninggalkan
sesuatu yang akan membuat kita menuju kepada kejelekan. Hawa itu nafsu. Nafsu itu ada 3, hawa, ghadab, syahwat. Yang ketiga, dal. Dawamun lit taat. Terus menerus dalam taat, apapun yang terjadi. Ada orang diuji oleh Allah yang biasa sholat nggak jadi sholat. Nah, sholat enggak apa. Ayo kia ya. Nah itu kan karena enggak ini. Maka orang yang zuhud itu orang yang istiqomah atau tarkut dunia. Jadi ada 3 huruf sya. Siapa artinya? Zadun lil ma'ad. Punya bekal yang banyak untuk perjalanan yang begitu jauh. Atau tarkuz zinah. Meninggalkan kemewahan, kemegahan. Bukan berarti tidak cinta sama dunia. Tapi dunia bukan untuk sendiri saja. Tapi untuk yang lain. Nah, kemudian hudaliddin. Kita terus setiap saat itu memohon petunjuk hidayah. Agar agama kita menjadi maksimal. Ya. Atau tarkul hawa, meninggalkan sesuatu yang menjadikan kita perbuatan-perbuatan yang akan dibimbing oleh setan, maka harus tinggalkan. Yang ketiga dawamul ta'ah, istiqomah. Dikit nggak apa-apa, yang penting terus-terus. Atau tarkut dunia, meninggalkan dunia, bukan berarti kita tidak cinta pada dunia, tapi dunia kita cari maksimal, tapi tadi yang bisa memberikan keberkahan. Allahumma aksir mali wa waladi, terus bermaafan. Wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Ya. Perbaikilah amalku dan ampunilah dosaku. Itu yang ke berapa tadi Pak? 3 ya. Yang keempat, kunci bahagia adalah ridho dengan ketetapan dan takdir Allah. Bapak Ibu, mungkin cita-cita kita ada yang sampai sekarang belum terlaksana, ya kan? Ada yang pengen S3, S1 aja nggak sempat lulus misalnya itu ya. Ada yang pengen hartanya bermiliar-miliar, nah malah utangnya yang bermiliar-miliar. Ya. Bapak Ibu, yang penting ikhtiar. Ini yang ngarang buku ini, jalan adik saya. Dulu itu penulis hebat ya. Tapi qadarullah diuji oleh Allah. Setiap usaha udah besar ditipu orang. Ya ini, tapi ini dia ridho. Dia semangat lagi, saya ingin nulis lagi. Maka ini dulu adik saya itu pertama mondok itu adik keluarga dari saya yang pertama mondok. Sekarang udah mondok semua, ada yang sudah S3 gitu ya. Jadi keluarga saya alhamdulillah semua di pondok gitu ya. Jadi apa Ibu, tapi perjuangannya luar biasa ya. Sampai punya anak juga, anaknya diuji oleh Allah. Ada yang ya tidak normal, tapi dia bersabar, ridho dengan ada. Maka saking banyaknya ujian, dia menulis buku Menjemput Surga di Ujung Usia. Terjemahannya banyak dari Sunan An-Nasa'i dan sebagainya ya. Dia cita-citanya juga banyak, pengen S2, S3, tapi qadarullah dia hanya menguatkan sekarang di pesantren Al-Irsyad Solo Tigo. Udah lama, udah istiqomah di sana itu ya. Nah, tadi dia ridho ya, dengan ketentuan dari Allah, itulah tanda bahagia di antaranya. Maka Bapak Ibu, kalau kita pengen bahagia, teruslah ridho dengan ketetapan dan takdir Allah. Kita bisa lihat surat At-Taubah, surat 9, ayat 51. Sudah bisa dilihat semuanya? Surat apa tadi? At-Taubah, ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana.
Walallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman dan bertawakal. Daun yang jatuh dari tangkainya tidak akan sampai ke bumi, ke tanah, kecuali atas izin Allah. Bapak ibu dari rumah kalau nggak ada izin Allah nggak bakalan sampai sini. Jadi semua itu atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada sesuatu ya, apapun yang kadang kita itu nggak diingini, tapi ini karena qadarullah ada. Maka kalau kita terima dengan ikhlas tadi, balik lagi, ridho dengan ketentuan Allah, maka kita akan bahagia. Ya. Kita pengen punya anak yang hebat-hebat, tapi udah usaha. Jangan suka mengeluh. Ingat ya Bapak Ibu, ucapan kita kan doa. Bocah angel temen sih ya dididik lah, itu kan doa. Berarti angel terus. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Walaupun anak saya seperti ini, saya berterima kasih. Saya mohon kepada Engkau ya, kalaulah nanti saya wafat, mudah-mudahan anak ini itu bisa mendoakan saya sehingga saya di alam kuburnya menjadi terang benderang. Allah pasti kabulkan. Nah ini, apapun ya yang menurut kita mungkin enggak, ya Allah saya pengen kaya tapi enggak kaya-kaya. Malah orang mengatakan saya kaya monyet. Aduh, ya. Tidak apa ibu hadirin rahimakumullah. Pokoknya kita kalau sudah ridho bahagia, apa saja. Ada suami yang enggak ridho dengan istri yang ada. Dulu yang senang saya itu banyak. Sekarang saya punya istri, udah bawel. Macam-macam itu kan bawel itu ya. Udah syukur ini cara Allah. Iya lumayan kamu punya istri bawel. Biasanya istri bawel itu masaknya enak itu ya. Jadi apa ibu hadirin rahimakumullah, beridho. Kemudian selanjutnya Anda bahagia, kunci bahagia adalah nah ini, selalu menjaga kesehatan fisik dan mental. Jangan biasakan habis subuh tidur. Orang itu kalau puasa karena malamnya qiyamul lail itu banyak kan mesti tidur. Itu mungkin 1 kali 2 kali ya nikmat gitu ya. Tapi itu menjadikan penyakit gitu ya. Padahal orang bahagia kan sehat. Ada 3 tidur yang tidak boleh kita lakukan. Itu berjihad itu. Mantuk kayak apa jangan. Pokoknya habis subuh gimana lah jalan-jalan. Yang kedua habis asar. Ini juga udah capek ya kadang-kadang kita itu. Nah yang ketiga habis maghrib. Udah tahan sebentar nanti tidurnya habis bisa. Nah ini, maka kalau pengen sehat, ya itulah dijaga betul gitu ya. Yang biasa teh, kalau nggak minum teh, katanya nggak bahagia. Padahal itu menjadikan nanti kita nggak bahagia. Udahlah mulai kurangi tehnya. Sumber penyakit itu biasanya dari teh juga. Ganti coba resepnya Zaidul Akbar gitu ya. Nah itulah salah satu yang biasa bangun tidur rokok maaf gitu ya, udah diganti air putih yang hangat itu ya, jalan itu ya. Nah nggak ada ya di sini, nanti di sana. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi jaga kesehatan. Bapak Ibu usia kita bukan berarti kita nggak boleh jalan-jalan jauh, boleh. Sepeda yang bagus itu kalau seusia Bapak Ibu itu jangan sepeda yang dinamis. Kalau ada uang beli sepeda yang statis. Iya, kekuatan. Sebab dinamis udah nggak ada spion, kadang-kadang banyak lah semacam-macam di jalan itu ya. Ya, statis sambil dengerin pengajian. Ya untuk usia yang sudah 60, 70, mendingan bersepedanya jangan yang jauh-jauh, cukup di rumah kan. Nah itu contohnya. Kalau itu kan yang umur 40, umur ke bawah itu. Yang goes Tegal Selatan kan jadi goes. Itu yang jangan yang sudah sepuh mendingan jangan ikutlah di rumah aja ya. Ya iya, itu tanda salah satu menjaga kesehatan. Sebab bukan berarti nggak boleh. Kan ada alternatif olahraga. Contoh
Rasulullah memberikan alternatif olahraga kita satu berkuda. Nah untuk seusia yang sudah sepuh berkuda nanti iya karena nggak pernah latihan. Mestinya kalau udah ya, nah, ya berenang ya berenangnya ya hati-hati jangan di sungai nanti tenggelam itu ya. Iya, memanah. Maka di pondok pesantren ada udah lansia memanah, tapi kan kelasnya beda itu ya. Nah inilah salah satu bagaimana kita menyikapi agar saya bahagia ya olahraga. Jangan tidur terus. Iya, jalan-jalan perlu ya. Jaga kesehatan, makanan kita. Nah, ada beberapa makanan yang harus kita oleh 40 ke atas, kurang lebih ada 10 yang harus kita hindari persiapan ini ya. Saya bacakan ini ya. Ini tanda bahagia itu ya. Di antaranya ini ya. Apa Ibu? Baik, kita lihat ya. Yang pertama, kurangi makan, perbanyak puasa. Itu tanda bahagia ya. Yang kedua, kurangi bicara, perbanyak berzikir. Yang ketiga, kurangi tidur, perbanyak ibadah malam. Yang keempat, kurangi bermewah-mewah, perbanyak sedekah. Kita kan udah, maaf ya udah sepuh apa-apa. Nunggang motornya wis kangen aja royal tuku motor trail. Udah mendingan untuk sedekah itu ya. Yang kelima, kurangi bergaul, perbanyak maksudnya bergaul yang sia-sia itu ya. Kalau bergaul untuk silaturahim seperti ini, malah itu tanda bahagia. Nurul korbi arbaatun. Ini perhatikan. Pengen hatinya bahagia bercahaya. Itu diantaranya ada 4. 1. Batnun jaiun. Sering lapar perutnya. Puasa. Yang kedua. Suhbatan lis solihin. Sering berteman kepada orang-orang yang salih. Yang ketiga. Ya. Zikru dzunub al-madiyah. Jangan kau ulangi dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Nah yang keempat tadi. Berlakulah zuhud. Itu tanda orang yang hatinya pengen bercahaya. Ya. Jadi kurangi bergaul dengan maaf yang ahli maksiat dan perbanyaklah bermuhasabah diri. Yang keenam, kurangi mengeluh, perbanyak berdoa. Ya. Daripada mengeluh, mendingan kan untuk doa. Ya. Doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Mengeluh wal apa? Dosa. Iya. Ada orang sakit, bukannya ikhlas, mengeluh. Udah sakit, dapat dosa lagi. Nah ini. Maka pengen bahagia, kurangi mengeluh, perbanyak berdoa. Kemudian yang kedua, yang ketujuh. Kurangi aktivitas dunia, perbanyak aktivitas akhirat. Nah kita kan udah pensiun. Duduk itu, tempat duduk itu, bahasa Arabnya mak'adun. Maka sebelum bulan Dzulhijjah itu Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Orang-orang pada duduk, pada istirahat. Maka orang pensiun bahasa Arabnya di antaranya yaitu orang yang duduk. Maka ketika duduk perbanyaklah untuk beribadah, aktivitas akhirat, berzikir. Mungkin jarang waktu aktivitas setiap pagi baca 100 kali kayung berat. Ini berarti Allah lagi kasih saya kesempatan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100. Bagaikan dia telah memerdekakan budak. Nah ini. Yang ke-8. Pengen bahagia diantaranya kurangi meminta pada manusia, perbanyak memberi. Ya kita kan ya kadang-kadang pengennya kalau udah sepuh itu pengennya disayang, betul Bu? Iyalah. Nah, pejetio kan gitu ya. Iya, ya wajar itu ya. Nah, maka kalau kita yang sudah sepuh-sepuh ini, mengapa kita jarang dipejeti oleh anak-anak? Mungkin dulu waktu kita anak-anak sering jarang mejeti ibu bapak gitu ya. Nah, tapi luar biasa anak-anak sekarang juga ada banyak anak-anak baik. Dia itu kalau ketemu mesti mejeti gitu ya, jalan itu ya. Tanda bahagia itu ya diantaranya. Maka apa Ibu? Diantaranya orang yang suka meminta kepada manusia sebenarnya itu kurang bahagia ya. Bahkan besok akan dibangkitkan dari kubur laisa lahu fi wajhihi lahmun
Orang yang suka minta-minta akan dibangkitkan dari kubur, wajahnya tidak berdaging. Kemarin ada yang dapat kepala kambing. Wah, udah diberangas, diambil matanya, lidahnya, si balungnya tok masih di sama gitu ya, jalan itu ya. Itu gambarannya itu, tidak ada dagingnya, tengkorak itu orang yang suka minta-minta. Nah ini, maka di usia 40 tahun, diantaranya kurangi meminta pertolongan pada manusia, perbanyaklah minta pertolongan kepada Allah, dan yang terakhir, kurangi tergantung pada manusia, tergantunglah pada Allah. Kemudian yang keberapa ya? Terakhir kayaknya ya. Keenam. Kunci bahagia adalah mengelola stres dan menjaga pikiran positif. Pengen bahagia itu husnuzon Bapak Ibu. Berpikir positif. Jangan suka berpikir negatif. Anak tanggane tuku motor lah paling nangoli utang. Ya, alhamdulillah tetangga saya bisa beli motor. Ya, jadi ini mengurangi beban saya. Biasanya jalur poceng terus sih ya. Terus dia motor bisa makan dewek gitu ya. Orang yang berpikiran negatif itu lah paling oleh kredit. Ana wong tuku motor kijang malah kejang-kejang. Ya, kejang-kejang gitu ya. Gitu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kunci bahagia adalah menjaga hubungan keluarga dan lingkungan, terutama tetangga. Setiap hari malaikat Jibril nanya sama Rasul, ingat tetangga. Bapak Ibu dagingnya masih? Nah, barangkali ada tetangga yang belum kebagian, kadang-kadang lupa ya, enggak. Atau di sayur yang banyak ya, ibu enggak doyan dibagi buat plastik ya. Ini apa Bu Kaji? Ini sop kepala, sop lidah ini ya. Nah, apa Ibu kemarin saya nyembelih Pak Ustadz, ini yang nyembelih dapat kepala ya, saya enggak diterima ya. Nah, saya enggak doyan kepala. Saya berangas, akhirnya minta sama jamaah, tolong dibuat sayur. Buat apa Pak Ustadz? Ya, Ustadz kan nggak ada keluarganya. Udah, saya minta adik saya dibungkus, dibagi-bagi minimal tetangga. Ini itu. Jadi kalau bisa daging yang kita ada di freezer semua biar habis kalau bisa. Kalau bisa ya, terutama lingkungan yang belum merasakan daging gitu ya, gampang nanti korban lagi juga ada itu ya. Bapak Ibu tetangga kita ada 4. Mungkin kita jarang mengamalkan ini dalam syarah Arba'in An-Nawawi. Yang pertama yang serumah. Jadi Bu Nunung sama Pak Sobirin itu tetangga ya, maka seringlah ya mendoakan, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Kita punya pembantu, itu tetangga. Bahkan hewan-hewan yang ada di rumah kita itu tetangga kita. Ada amalan-amalan yang membuat kita terkenal di langit, yaitu ketika kita menyukai, menyayangi makhluk Allah. Bapak Ibu di rumah ada binatang apa saja? Semut, ya, burung. Benar. Saya di rumah itu siapkan kalau ada burung masuk, saya biarkan. Dia buat sarang burung. Walaupun setiap pagi saya harus buang kotorannya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini sebagai amal soleh ya Allah itu ya. Burung. Saya jadi ingat di kebun binatang gitu ya. Saya punya kucing gitu ya, punya burung, punya cicak banyak juga ya. Tapi saya sering ngomong, Cak, kamu juga makhluk Allah, tapi tolong ini sajadah, jangan dikencingi, jangan ya. Jadi mungkin cicak juga dengar. Rasulullah itu sering berkata-kata dengan. Jadi Rasulullah itu kalau punya benda apa dikasih nama, iya. Tempat tidurnya dikasih nama, itu sering. Kita kan tanda kurang bersyukur, nggak peduli, ya. Ada cerita itu ya, ada kasur lewat, ya. Kemudian ditanya oleh kerbau, kasur,
Saya itu sudah nolong buaya. Ini saya mau dimakan. Apa kata kasur? Bener. Saya juga waktu baru disayang-sayang barang wis lawas dikuang. Kasur aja bisa ngomong kayak gitu. Bisa itu makhluk Allah. Jadi apa Ibu, siapa yang ingin disayang, terkenal di langit. Uwais Al-Qarni terkenal karena gendong ibunya dari Yaman ke Mekah sampai 1000 kilometer. Nah kita baru-baru 1000 kilometer udah nyayangi binatang, itu bagian malaikat juga kenal kita. Kalau kemarin tanggal 9 Allah membangga-banggakan kita karena kita telah puasa di depan para malaikat, agar ketika para malaikat sudah kenal kita di hari Arafah, kita kuatkan dengan menyayangi binatang. Itu adalah tanda-tanda juga bahagia. Saya ulangi, yang satu rumah itu tetangga kita. Yang kedua lingkungan, yang samping, kanan, kiri, depan, belakang. Yang ketiga 40 rumah. Itu yang disebut satu RT. Nah yang terakhir yang satu kota Tegal, itu tetangga kita. Jadi bapak-bapak Tegal Selatan itu aslinya tetangga Karo Margadiana ya. Cuman jarang ngirim ya. Nah Bapak Ibu, ini sudah jam berapa? 8:11. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, ini rencana tadi kayak banyak materi yang ingin saya sampaikan, tapi Allah yang menentukan. Mungkin ini kena virus ya laptopnya, nanti saya perbaiki. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir doa yang tadi biar hafal. Monggo bareng-bareng. Allahumma aksir mali wa waladi. Terus wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali wa firli. Kalau jamak bareng-bareng ya diganti ya. Allahumma aksir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana ala ta'atika wa ahsin a'malana waghfir lana. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.